Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran persediaan di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Selanjutnya, kegunaan anggaran persediaan. Secara umum dibagi menjadi 3, yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selanjutnya, fungsi anggaran persediaan ada 3. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply. Selanjutnya, tujuan anggaran persediaan. Yang pertama, secara terperinci, berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan. Yang ketiga, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode anggaran persediaan. Metode anggaran persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi lama. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk lebih akhir dianggap dikeluarkan lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang baru. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak atau moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Akibatnya, sisa-sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut.
Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang lama dengan tarif standar biaya produksi yang baru tersebut. Selanjutnya, biaya-biaya anggaran persediaan. Persediaan pada dasarnya akan menimbulkan biaya-biaya. Biaya-biaya yang ditimbulkannya tersebut dapat berupa biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Bambang Rianto, menyatakan bahwa untuk tujuan perencanaan besarnya persediaan, kita hanya memperhatikan yang variabelnya saja dari biaya-biaya persediaan tersebut yang langsung akan berpengaruh oleh rencana tersebut. Jadi biaya-biaya anggaran persediaan ada 3. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada persediaan rata-rata dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Selanjutnya yang kedua ada biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman pesanan, dan biaya penerimaan barang yang dipesan, serta biaya-biaya processing pembayaran. Selanjutnya yang ketiga, ada biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.